mau menjelasin soal ini ya, cara gambar ya, support and resistance. Sebenarnya gampang ya. Kalau aku biasanya gini, kita masuk ke mode ini ya, mode edit. MA-nya saya hilangin biar jelas. Menentukan support and resistance itu ya susah-susah gampang ya. Kayak misalkan gini. Misalkan aku di sini ngelihat ada kenaikan dari titik ini ke sini. Aku lihat dia itu dari titik terendah itu ada kayak tempat dia untuk nggak turun lagi, itu namanya kan support ya. Supportnya berarti di sini. Nah, udah kasih tanda hijau. Jadi kalau misalkan garis ini sampai ditembus, berarti udah apa namanya, uptrendnya ini namanya uptrend ya. Uptrendnya udah selesai gitu loh. Nah, kemudian kalau uptrend selesai, berarti kan dia masuk ke downtrend. Kita garis lagi nih downtrend. Nah, kelihatan di sini namanya resisten ini. Resisten saya kasih tanda merah. Nah, selama garis ini nggak ditembus, ya sudah dia turun terus nggak ada ujungnya. Tapi sekalinya ditembus, nah itu berarti udah berubah mode lagi. Nah, dia turun sampai mana, itu kita harus nyari titik support yang lain. Kalau simpelnya, saya paling sering gunakan ini ya, horizontal. Kita bisa lihat di sini, di harga ini, di area ini pernah terjadi. Sorry ya, ini jari nggak bisa ngasih tunjuk ya. Tapi di titik ini, kasih warna kuning. Ini pernah di ujungnya ini yang paling kiri ini ETH pernah naik ke sana, mantul ke bawah, naik ke sana, mantul lagi. Berarti di sini tuh resisten dia. Resisten ketika dia ditembus di titik ini. Aduh, dia nggak bisa ngeliat ini. Ketika resisten ditembus, dia akan jadi support kuat. Makanya kalau kita lihat kondisinya ini, oke, saya ubah modenya ya. Kalau kita lihat kondisi di sini, ini kan dia ini ada resisten di angka ini ya. Kemudian karena ini resisten, ketika nggak bisa ditembus ya sudah jatuh kan dia. Tapi ternyata jatuhnya sampai sini. Ini bisa diukur juga ini dari chart sebelumnya, pasti ketahuan memang angka ini gitu loh. Mungkin nah ini support dia sebelumnya di sini. Jadi kalau misalnya aku gambarin lagi, ada dua support dia. Nah, ini horizontalnya. Nah, kelihatan kan? Simple gitu aja, nggak usah terlalu ini mulu-mulu ya. Kayak misalkan gini, mana nggak? Nah, ini di mana ya? Nah, di sini ini area ini pernah jadi supportnya dia ada support. Nah, ketika ini dia nyoba nembus angka ini, kemudian jatuhnya ke support dia, sampai akhirnya dia di sini ngebentuk uptrend naik tinggi, tiba-tiba jatuh. Nah, di sini kalau kita lihat ini kan berpola lagi nih, ya udah kita garis lagi aja. Selama dia ini nggak bisa nembus garis ini, trendline yang downtrend ini, ya dia akan turun terus. Turunnya kemana? Kalau misalkan di support ini nggak bisa nahan, ya ke sini arahnya gitu. Tapi kalau aku lihat ini posisinya lagi naik ya, dan ini dengan kita melihat kayak gini, ini membantu kita dengan ngasih garis-garis kayak gini. Nah, kalau kita tambah sama garis ini, garis MA kita bakal kelihatan sekali. Lihat tuh, ternyata MA20 itu adalah uptrendnya dia. Ketika MA20 itu nggak ditembus, udah naik terus. Dan ketika pertama kali nge-cross di sini, nah masuk ke fase downtrend dia gitu ya. Padahal tadi nggak ada ini ya, nggak ada obrolan sama
si MA20 ya, tapi ternyata kayak gini trennya sesuai. Nah, ternyata di sini kalau kita tanpa MA, kita lihat di sini posisi dia sudah melewati downtrendnya dia. Lewat dari downtrend, habis itu breakout. Dan itu kalau secara MA dia ternyata bikin momentum. Jadi fase di sini seharusnya valid ya. Kalau misalkan dia nanti dropnya ya kira-kira ke angka yang garis kuning ini gitu. Dan ini akan invalid ketika dia nembus ini 4235. Kira-kira kayak gitu ya. Sebenarnya simpel aja sih, tinggal kan bisa kelihatan ya garis-garisnya ya. Kalau bingung bikin garis yang kayak uptrend downtrend kayak gini ya nggak usah bikin, nggak apa-apa, bikin ini aja. Kalau misalkan pusing bikin supportnya ini loh, dikira-kira sendiri aja dia dulu pernah naik kemana, kemudian turun, jebol, uptrend ya kayak gini. Pokoknya kalau misalkan dia garis resisten ini ditembus, maka dia akan jadi support gitu. Sama kayak di sini tadi juga gitu ya. Jadi ini tuh seharusnya resisten dia. Nah, di sini jadi resisten dia, di sini dia nggak, di titik ini dia jadi resisten, nggak pernah bisa ditembus sampai akhirnya ditembus. Ketika ini ditembus, garis ini udah berubah dari resisten jadi support. Makanya ketika ini di sini tiba-tiba naik tinggi, jatuhnya ya ke sini lagi, nggak kemana-mana. Bahkan sampai sekarang garis ini jadi support kuat ya. Kalau misalkan ini sampai jatuh, misalkan dari posisi sekarang ini jatuh, nangkapnya ya di area inilah, di angka 396 inilah, angka area ini ya, enggak, karena bentuknya nggak harus pas angka. Kalau misalkan takut nggak dapet ya agak tinggi dikit boleh lah. Kayak gitu ya kira-kira terkait masalah support resisten. Semoga membantu.